Dunia Mortal Kombat, kejahatan tidak selalu datang dari monster tanpa wajah. Terkadang ia lahir dari pengkhianatan, keserakahan, manipulasi, dan ambisi yang tak pernah terpuaskan. Dari penguasa zalim hingga penyihir licik, inilah deretan karakter Mortal Kombat yang bukan sekadar jahat, tapi bener-bener iblis banget coy. Trust her, Excellency. Kotal Khan did, and she betrayed him. Kita mulai dari sosok yang underrated dan sering diremehkan. Kolektor pertama kali muncul di Mortal Kombat 11 sebagai bawahan Shao Kahn. Berasal dari ras nak ngada yang pernah diperbudak, kolektor tumbuh dalam kemiskinan dan ketertindasan. Di titik inilah sebagian orang mungkin merasa simpati. Tapi simpati itu langsung sirna saat melihat bagaimana kolektor menggunakan posisinya untuk menjarah rakyat Outworld. Ia tidak mencuri demi tuannya, tidak pula demi keadilan masa lalu. Semua dilakukannya demi keuntungan pribadi. Sejarah kelam spesiesnya hanyalah dalih, topeng untuk membenarkan kekejaman yang ia nikmati sepenuhnya. Lalu ada Mileena, eksperimen hidup yang diciptakan untuk menjadi bayangan gelap Kitana. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk satu tujuan, yaitu menjatuhkan saudari yang seharusnya ia gantikan. Ketika kesempatan datang setelah peristiwa Mortal Kombat 9, Mileena berhasil merebut tahta Outworld. Namun hasratnya terhadap kekuasaan kalah oleh naluri bertahan hidup. Setiap aliansi baginya bersifat sementara, dan setiap hubungan bisa dikorbankan. Pemerintahannya bahkan lebih dibenci daripada Shao Kahn. Namun ironisnya, justru setelah kejatuhannya, Mileena menjadi salah satu karakter paling populer. I am Shao Kahn, conqueror of worlds. Di atas bedebah tadi yang udah gue sebutin, berdiri Shao Kahn, Kaisar Outworld, yang haus penaklukan tanpa akhir. Sejak kemunculannya di game kedua Mortal Kombat, Shao Kahn hampir selalu menjadi pusat tragedi terbesar di semesta ini coy. Ia menginvasi Earthrealm demi menyatukan seluruh realm di bawah kekuasaannya, meninggalkan kehancuran total. Lebih kejamnya lagi, Shao Kahn membesarkan Kitana sambil menyembunyikan fakta bahwa dialah pembunuh ayah kandungnya. Bagi Shao Kahn, perang bukan pilihan, tapi itu adalah identitas. Kita pindah lagi ke bedebah selanjutnya, yaitu Noob Saibot, yang dulunya adalah Sub-Zero pertama bernama Bi-Han, menjadi bukti bahwa kematian bukan akhir. Setelah dibunuh Scorpion, ia dibangkitkan oleh Quan Chi sebagai Wraith. Bahkan sebelum meningsoi pun, Bi-Han sudah dikenal sebagai pembunuh tanpa moral, Pak. Kematian hanya menyempurnakan kegelapannya. Sebagai Noob Saibot, ia bersekutu dengan entitas terburuk yang ada, dan hampir tidak pernah menunjukkan tanda bahwa ia masih mampu merasakan belas kasihan. And that ruler had returned. Outworld pernah dikuasai oleh Onaga the Dragon King. Makhluk kuno dengan pasukan mengerikan dan ambisi absolut, Onaga mengincar keabadian dan kekuasaan total. Minimnya kemunculan membuat kepribadiannya misterius. Namun satu hal pasti, jika Onaga menang sepenuhnya, tidak akan ada yang tersisa coy. Dalam ending non-canon Mortal Kombat Deception, Onaga secara literal melahap seluruh eksistensi. Ia juga manipulator ulung yang memanfaatkan kepolosan Sujinko demi kebangkitannya. Berbeda dengan Raja dan Dewa, Keno adalah kejahatan yang terasa paling manusiawi, dan justru itu yang membuatnya yang menurut gua paling berdebah. Pemimpin Black Dragon ini hidup tanpa etika. Pengkhianatan adalah alat, pisau adalah solusi, dan uang adalah tujuan. Keno sadar betul ia adalah orang paling dibenci di ruangan manapun, dan ia menikmati itu semua. Keno akan bekerja sama dengan siapapun selama itu menguntungkan. Keno tidak berpura-pura menjadi pahlawan, tapi ia beneran kejam, licik, dan bangga akan hal itu. Next, satu tingkat lagi kita bertemu Shinnok, dewa tua yang jatuh dan diasingkan ke Netherrealm. Dari sana ia membangun kekaisaran iblis setelah menggulingkan Lucifer. Shinnok bukan sekadar kuat, ia adalah dalang perang. Kehancuran dan korupsi berjalan beriringan dengannya coy. Tujuannya menguasai Earthrealm dan mengakhiri seluruh realitas. Tidak berempati, tidak ada keraguan. Shinnok adalah kehancuran yang berpikir. Namun bahkan Shinnok pun punya pelayan paling berbahaya, Quan Chi namanya. Penyihir iblis ini jarang berada di garis depan, tapi hampir selalu ada di balik bencana terbesar Mortal Kombat. Ia membebaskan Shinnok, kemudian memanipulasi Shao Kahn dan membangkitkan Onaga, lalu memutarbalikkan takdir para pejuang. Scorpion dan Bi-Han hanyalah pion dalam permainan kekuasaannya. Kesetiaan Quan Chi hanya pada satu hal, yaitu dirinya sendiri. Di peringkat kedua ini ada Mami Sindel.
contoh sempurna bagaimana retcon bisa mengubah segalanya. Di timeline lama, Mami Sindel adalah ratu tragis yang dipaksa melayani Shao Kahn setelah dicuci otaknya coy. Namun Mortal Kombat 11 Aftermath membalik semuanya. Mami Sindel ternyata secara sadar mengkhianati Edenia dan membunuh suaminya sendiri, serta berbohong pada Kitana selama bertahun-tahun. Ia bukan korban lagi, tapi Mami adalah predator yang menyamar sebagai pahlawan tragis. Ya, begitulah perempuan coy. Dan kita sampai puncak, semuanya berdirilah Shang Tsung, manusia biasa yang menolak batas kemanusiaan. Dari turnamen Mortal Kombat hingga Flash Pits, Shang Tsung selalu menjadi simbol pengkhianatan dan manipulasi. Ia membantu Shao Kahn mencuci otak Sindel, memanfaatkan Kenshi sampai bikin dia buta coy, dan bahkan bersekutu dengan Quan Chi untuk menjatuhkan kaisar itu sendiri. Kekuatan terbesarnya bukan sihir aja, melainkan kecerdasan dan taktik gitu. Di Outworld tidak ada kesetiaan, dan Shang Tsung adalah bukti hidup dari prinsip itu. Dan itulah deretan karakter Mortal Kombat yang bukan hanya jahat, tapi menjadikan kejahatan sebagai jalan hidup. Kalau menurut lu, siapa villain Mortal Kombat paling kejam sepanjang sejarah? Komen di bawah pak. Gua Rama Saputra, sampai jumpa.